Selamat datang para pencari ketenangan jiwa. Jika hari-hari ini terasa berat, jika pikiranmu dipenuhi tumpukan masalah yang tak berkesudahan, dan jika hatimu terasa tertekan oleh beban ekspektasi, maka video ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah sebuah ajakan untuk duduk sejenak, mengambil napas panjang, dan merenungkan kembali arti dari perjuangan yang sedang kamu hadapi. Pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang berkonspirasi untuk menjatuhkanmu? Setiap pagi, kamu bangun dengan beban yang sama, rasa cemas yang tak pernah pergi, dan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui. Kenapa semua ini terjadi padaku? Jika jawabanmu ya, ketahuilah kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana kita merasa kehilangan kendali, terombang-ambing di lautan badai yang bernama kehidupan. Namun di tengah-tengah kekacauan itu, ada sebuah filosofi kuno yang menawarkan sebuah pelabuhan, sebuah cara pandang yang tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, melainkan sebuah kekuatan batin untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Filosofi itu adalah stoikisme. Bukan. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini tentang menerima kenyataan dengan keberanian, menghadapi kesulitan dengan kebijaksanaan, dan menemukan ketenangan di tengah badai. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah caramu melihat stres, masalah, dan bahkan dirimu sendiri. Menerima kenyataan, pintu pertama menuju ketenangan. Kita seringkali menghabiskan begitu banyak energi untuk menolak kenyataan. Kita menyangkal, kita berandai-andai, kita berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Namun bagi para stoik, langkah pertama menuju ketenangan adalah dengan tulus menerima kenyataan sebagaimana adanya. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hujan deras. Apakah kamu akan marah kepada langit? Menyalahkan awan? Tentu tidak. Kamu akan mencari tempat berteduh, membuka payung, atau bahkan menikmati tetesannya jika kamu mau. Hujan adalah hujan. Itu adalah fakta di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah reaksimu terhadap hujan itu. Sama halnya dengan masalah hidup. Kehilangan pekerjaan, hubungan yang kandas atau kegagalan bisnis adalah fakta. Itu sudah terjadi. Berusaha melawan atau menyangkalnya, sama seperti mencoba menghentikan hujan dengan tangan kosong. Kita hanya akan kelelahan dan frustasi. Epictetus, yang seorang filsuf stoik yang lahir sebagai budak, mengajarkan kita sebuah dikotomi fundamental. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada yang tidak. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita adalah pikiran, penilaian, keinginan, dan tindakan kita. Sementara hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita adalah kesehatan, reputasi, kekayaan, dan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Ketika kita merasa stres karena sesuatu yang tidak bisa kita ubah, sebenarnya kita sedang melawan hukum alam. Stres itu muncul bukan karena masalahnya, melainkan karena perlawanan kita terhadap masalah itu. Ketika kamu menerima bahwa ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi sekarang, maka sebagian besar beban itu akan terangkat. Kamu tidak lagi melawan. Kamu mulai berpikir, oke, ini yang terjadi. Sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Penerimaan ini bukanlah sikap pasrah yang pasif, melainkan sebuah penerimaan yang aktif. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun langkah-langkah selanjutnya. Tanpa penerimaan, semua solusi hanya akan menjadi tambal sulam yang rapuh, mengubah perspektif, memutar balik narasi negatif. Pernahkah kamu sadar bahwa seringkali masalah yang kita hadapi tidak seburuk yang kita bayangkan? Penderitaan kita seringkali tidak disebabkan oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu filsuf stoik terkemuka, menulis dalam buku hariannya yang terkenal, Meditations, bahwa jika kamu merasa tertekan oleh sesuatu di luar dirimu, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu sendiri tentangnya. Mari kita ambil contoh. Kamu dipecat dari pekerjaan. Pikiran pertama yang muncul mungkin adalah, aku gagal. Masa depanku hancur. Aku tidak berharga. Penilaian inilah yang melahirkan stres dan penderitaan. Namun bagaimana jika kita coba mengubah perspektif? Bagaimana jika pemecatan itu adalah kesempatan untuk mengeksplorasi passionmu yang lain? Bagaimana jika itu adalah sinyal bahwa kamu berada di jalur yang salah? Bagaimana jika itu adalah pemicu untuk memulai bisnis impianmu? Para stoik percaya bahwa kita memiliki kekuatan penuh atas penilaian kita. Kita bisa memilih untuk melihat setiap masalah sebagai sebuah bencana atau sebagai sebuah peluang. Tentu saja, ini tidak mudah. Dibutuhkan latihan yang konsisten,
Latihlah dirimu untuk melakukan reframing atau pembingkaian ulang. Saat pikiran negatif muncul, tanyalah dirimu, apakah ini satu-satunya cara untuk melihat situasi ini? Apakah ada sudut pandang lain yang lebih memberdayakan? Bayangkan kamu sedang melihat sebuah lukisan. Jika kamu terlalu dekat, kamu hanya akan melihat sapuan kuas yang kasar. Tapi jika kamu mundur, kamu akan melihat gambaran utuh yang indah. Begitulah perspektif. Mundurlah sejenak dari masalahmu dan lihatlah dari sudut pandang yang lebih luas. Ingatlah, kamu adalah dalang dari pikiranmu sendiri. Kamu bisa memilih narasi mana yang akan kamu percayai. Mempraktikkan kontrol diri, menjinakkan respons emosional. Stres seringkali muncul dari respons emosional kita yang tidak terkendali. Kita merespons kemarahan dengan amarah, kekecewaan dengan keputusasaan, dan ketidakadilan dengan rasa sakit yang mendalam. Para Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa, kita bisa melatih diri untuk mengendalikan respons kita terhadap peristiwa tersebut. Ini bukan berarti kamu harus menekan emosi. Emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Yang diajarkan Stoik adalah jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Kamu adalah nahkoda kapal, dan emosi adalah angin yang berhembus. Kamu bisa membiarkan angin itu mengendalikan arah kapalmu, atau kamu bisa menggunakan kemudi untuk memanfaatkan angin itu menuju tujuanmu. Bagaimana cara melatihnya? Pertama, berhenti sejenak. Saat kamu merasa amarah atau frustrasi mulai memuncak, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda, ambil napas dalam-dalam. Jeda singkat ini adalah ruang di mana kamu bisa mengambil kembali kendali. Seneca, seorang filsuf Stoik dan negarawan Romawi, menyarankan agar kita menunda respons kita. Dalam jeda itu, kita bisa bertanya, apakah respons ini akan membantuku? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilaiku? Kedua, latih imajinasi negatif yang disengaja. Ini adalah praktik yang mungkin terdengar aneh, tapi sangat efektif. Stoik menyarankan agar kita secara sengaja membayangkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan kamu kehilangan pekerjaan, kekayaan, atau bahkan orang yang kamu cintai. Rasakan ketidaknyamanan itu. Kemudian tanyakan pada dirimu, jika ini benar-benar terjadi, apakah aku akan baik-baik saja? Apa yang bisa aku lakukan untuk bangkit kembali? Dengan membayangkan skenario terburuk, kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Saat hal buruk benar-benar terjadi, kamu tidak lagi terkejut. Kamu sudah siap secara mental. Ketiga, fokus pada tindakan yang benar. Daripada membiarkan diri tenggelam dalam perasaan negatif, alihkan energimu ke dalam tindakan. Jika kamu stres karena tumpukan pekerjaan, jangan terus-terusan mengeluh. Ambil satu tugas, selesaikan lalu ambil tugas berikutnya. Jika kamu stres karena konflik dengan seseorang, jangan terus-terusan memikirkan perkataannya. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa menyelesaikan konflik itu dengan bijaksana dan damai. Mengingat memento mori, hidup adalah pinjaman sementara. Salah satu latihan Stoik yang paling kuat adalah memento mori, atau ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya menakutkan, bukan? Namun bagi para Stoik ini adalah pengingat yang paling membebaskan. Kita seringkali menunda-nunda kebahagiaan. Nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah menikah, kita juga seringkali membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele, pertengkaran kecil, atau rasa iri yang tidak perlu. Mengingat kematian bukanlah tentang menjadi pesimis. Justru sebaliknya, ini adalah tentang menghargai setiap momen yang kita miliki. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas, bahwa setiap hari adalah sebuah anugerah, dan kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Ketika kamu mengingat bahwa hidupmu tidak selamanya, stres karena hal-hal kecil akan terasa sangat tidak penting. Apakah kamu akan membiarkan kemacetan di jalanan merusak harimu jika kamu tahu bahwa ini adalah hari terakhirmu? Tentu tidak. Kamu akan lebih memilih untuk menikmati musik atau bahkan melihat hal-hal indah di sekitarmu. Gunakan pengingat ini untuk memprioritaskan. Tanyakan pada dirimu, jika aku hanya punya 1 minggu lagi untuk hidup, apakah masalah ini akan tetap penting? Jawaban yang jujur akan membantumu melepaskan banyak beban yang tidak perlu. Memento mori mengajarkan kita untuk hidup di masa sekarang, dengan tujuan, dan dengan penuh rasa syukur. Berdamai dengan diri sendiri, mencari kebaikan dalam diri, seringkali. Sumber stres terbesar kita adalah kritik diri yang tak henti-hentinya. Kita menghakimi diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan atau kebaikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Kebajikan itu termasuk kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kontrol diri.
Ini adalah kualitas-kualitas yang tidak bisa diambil darimu, tidak peduli apa yang terjadi. Daripada mencari validasi dari luar, dari kekayaan, status, atau pujian orang lain, carilah validasi dari dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah bertindak dengan bijaksana? Apakah aku sudah berani menghadapi tantangan ini? Apakah aku sudah bersikap adil terhadap orang lain? Ketika kamu fokus untuk menjadi orang yang baik, kamu akan menemukan sumber ketenangan yang tak terbatas. Kegagalan tidak lagi terasa seperti akhir dunia, karena yang terpenting adalah kamu sudah berusaha dengan segenap hatimu. Terimalah dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Yang terpenting adalah kamu terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Menghadapi masalah dengan aksi. Jangan hanya merenung. Stoikisme bukanlah tentang berdiam diri dan pasrah. Ini adalah tentang menghadapi masalah dengan tindakan yang bijaksana. Setelah kamu menerima kenyataan, mengubah perspektif dan mengendalikan emosi, langkah selanjutnya adalah bertindak. Stres seringkali membuat kita merasa lumpuh. Kita merasa tidak berdaya sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Bagi para stoik ini adalah kesalahan besar. Jika kamu stres karena masalah finansial, jangan hanya merenunginya. Ambil tindakan. Buat anggaran, cari pekerjaan sampingan atau belajar keterampilan baru. Jika kamu stres karena hubungan yang buruk, jangan hanya mengeluh. Komunikasikan perasaanmu. Atau jika perlu, beranikan diri untuk melepaskannya. Epictetus mengatakan, jangan katakan sesuatu tentang masa depan, tapi lakukan apa yang perlu dilakukan sekarang. Jangan menunggu sampai semua masalah selesai. Untuk merasa tenang, tenanglah sekarang. Dan gunakan ketenangan itu untuk memecahkan masalahmu satu persatu. Menjadi pemilik jiwa sendiri. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari para stoik? Pertama, terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Hujan akan terus turun, dan masalah akan terus datang. Jangan melawannya. Peluklah kenyataan itu. Kedua, ubah caramu berpikir. Masalah bukanlah masalah, melainkan penilaianmu tentang masalah itu. Pilih untuk melihat setiap tantangan sebagai sebuah peluang. Ketiga, kuasai emosimu. Jangan biarkan amarah atau frustrasi mengendalikanmu. Beri dirimu ruang untuk bernapas dan memilih respons yang bijaksana. Keempat, ingatlah bahwa hidup ini singkat. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Hidupkan setiap momen dengan tujuan dan makna. Terakhir, bertindaklah. Jangan hanya merenung, tapi ambil langkah kecil yang bijaksana untuk memecahkan masalahmu. Stres dan masalah tidak akan pernah hilang. Tapi, setelah kamu memahami dan mempraktikkan filosofi stoik, kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki semua alat yang kamu butuhkan untuk menghadapinya. Kamu akan berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi pemilik dari jiwa dan takdirmu sendiri. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa di dalam dirimu tersembunyi kekuatan luar biasa yang bahkan tidak kamu sadari. Kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dengan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di perjalanan menuju ketenangan selanjutnya.